Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasti Hafsad atau bisa dipanggil Alfa. Saya berasal dari Unit Kerja Bendungan Danau W1, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi refleksi mengenai core value ASN, khususnya untuk nilai kompeten dan harmonis, serta bagaimana kita menerapkan kedua nilai ini di lingkungan pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, untuk yang pertama adalah nilai kompeten. Nah, kompeten sendiri itu berarti memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai, serta selalu berusaha untuk meningkatkan diri agar dapat bekerja secara profesional. Nah, sebagai ASN di Kementerian Pekerjaan Umum, kompetensi ini tidak hanya sebatas menguasai aspek teknis saja, tapi juga mencangkup kemampuan manajerial, kemampuan memanfaatkan teknologi, dan kesiapan kita untuk selalu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Apalagi kita kan ASN ya, kemungkinan untuk bisa dipindahkan ke UNOR yang lain atau mungkin ke balai dan sebagainya kan kemungkinannya sangat besar, sehingga kita harus bisa selalu beradaptasi, selalu belajar hal baru, dan selalu bisa harus dituntut untuk bisa menjadi kompeten di bidang yang mungkin itu bidang yang baru bagi kita. Nah, bagi saya itu kompeten tuh memiliki arti tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, misalnya kita ditugaskan nih di suatu pembangunan infrastruktur jalan. Nah, kompetensi teknis itu harus dipadukan juga dengan pengetahuan kita akan manajemen proyek yang baik dan pemahaman akan regulasi, serta mampu untuk terus berinovasi agar hasil pekerjaannya itu dapat tepat mutu, tepat biaya, tepat guna, dan tepat waktu. Nah, kita sebagai ASN di Kementerian PU selalu mempunyai kesempatan untuk mengupgrade kompetensi diri kita sebagai ASN. Contohnya itu paling mudah adalah bisa mengikuti seminar atau mungkin workshop, dapat juga mengikuti BIMTEK, bisa juga dengan cara kita belajar lagi untuk tugas belajar Kak, atau dengan mengikuti kelas-kelas yang ada di klub PU seperti itu. Selanjutnya untuk nilai harmonis. Nah, harmonis ini tuh memiliki arti kita membangun hubungan kerja yang saling menghormati, menghargai, saling terbuka, dan saling simpati dan empati. Nah, di Kementerian Pekerjaan Umum sendiri, pekerjaan yang kita lakukan tuh selalu bersinggungan dengan orang lain gitu. Selalu bersifat kolaboratif, baik itu mungkin di perencanaannya, di pembangunan, maupun di pengawasan, pasti akan melibatkan pihak-pihak lain gitu, mulai dari sesama rekan kerja kita yang ASN, bisa juga mungkin atasan, kontraktor, konsultan, mungkin juga bisa pemerintah daerah, bisa juga pemerintah luar negeri, perusahaan lain, bisa juga berkolaborasi dengan masyarakat, dan itu akan selalu kita temui gitu, sehingga sikap harmonis ini menjadi suatu yang perlu kita terapkan dalam kita bekerja. Nah, menerapkan sikap harmonis ini membuat kita tuh lebih mudah untuk bekerja sama, mengurangi potensinya terjadi konflik, serta membangun lingkungan kerja yang nyaman untuk semuanya. Contohnya dalam pekerjaan pembangunan bendungan nih, keberhasilan suatu proyek bendungan tuh sangat bergantung pada komunikasi yang baik antar tim, yaitu kita sebagai orang PU, yaitu sebagai owner, dan konsultan yang sebagai mengawasi, dan kontraktor sebagai penyedia jasa. Dan dalam setiap proyek kan juga pasti ada pembebasan lahan, dan dalam melakukan pembebasan lahan itu juga perlu langkah-langkah harmonis kepada masyarakat sebagai pemilik lahan tersebut, agar nantinya lahan tersebut dapat bebas dengan lancar tanpa ada satu sengketa, dan proyek juga dapat berjalan dengan baik gitu, tanpa ada perlawanan dari masyarakat setempat seperti itu. Kompeten sendiri memastikan kita mampu bekerja dengan hasil yang terbaik, sementara harmonis memastikan prosesnya dilakukan dengan penuh kebersamaan, dengan penuh rasa saling menghormati, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan meminimalkan konflik. Nah, kedua core value ini melengkapi 5 core value lain, sehingga apabila kita wujudkan dapat menjadi kunci untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat luas bagi masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.